tangkis, tapi dia tetap mau nonjok saya juga. Akhirnya saya pukul juga dia gitu Pak. Pukul. Apakah saudara pernah menggenggam pisau itu, teralihkan ke tangan saudara, dan kemudian saudara arahkan kepada si korban? Tidak Pak, dia masih memegang pisau itu, tapi kami berkelahi gitu Pak. Baik, kepada terdakwa kembali lagi kami ingatkan bahwa saudara berhak untuk menolak, tetapi harus menyampaikan yang sebenar-benarnya terhadap peristiwa itu. Ya. Apakah kemudian setelah terjadi peristiwa sebagaimana yang saudara terdakwa sampaikan, apa yang terjadi pada korban? Saat itu keadaan korban mungkin banyak darah juga gitu. Saya juga banyak darah gitu Pak. Kenapa bisa sampai berdarah? Mungkin karena terkena pisau yang dia pegang tadi, karena buat saya membela diri juga, saya arahkan ke dia juga gitu Pak. Dan itu tidak beraturan kayak itu, saya tidak ingat juga gitu Pak. Ya. Baik, berarti Anda setidaknya mengakui bahwa pisau itu sempat terarah menggunakan daya tenaga saudara ke arah korban. Iya. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Tidak ada yang lain? Timnya cukup? Saudara dari penasihat hukum, silakan kalau mau ditanyakan terhadap terdakwa ini. Terima kasih melihat atas kesempatannya. Baik, saudara terdakwa tadi menjelaskan bahwa saudara mengetahui isi chat dari korban terhadap mantan saudara. Apakah HP korban yang saudara lihat itu dalam keadaan terkunci atau memang terbuka begitu? Tidak terkunci. Tidak terkunci, jadi sengaja dibuka. Iya. Baik. Tadi saudara menjelaskan juga bahwa saudara korban mengarahkan pisau kepada saudara. Iya, benar. Dan saudara melakukan perlawanan. Benar. Dan mengarahkan pisau itu ke Korban. korban. Tapi saudara tidak tahu arahnya kemana saja. Tidak, saya tidak ingat. Saudara melakukan hal tersebut apakah dalam hal untuk melakukan pembelaan diri atau memang sengaja untuk mencelakai korban? Saya melakukan itu untuk membela diri. Jadi untuk membela diri ya? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum dan saudara penuntut hukum. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Tunggu bentar. ya silakan Pak. Jadi apa namanya, kesuksesan seorang pengacara itu adalah untuk menggali keterangan di dalam saksi. Kecerdasan kalian itu adalah untuk menggali saksi. Cerdas atau tidak cerdasnya kalian itu ketika pemeriksaan saksi ini. Tadi udah benar. Apa namanya dilakukan tadi, ada upaya untuk ini enggak, tapi kurang dalam. Ya. Contoh, saudara tersangka ya, terdakwa. Yang awal mula yang memegang pisau itu siapa? Korban. Pisau itu dari mana? Dari dapur. Dari dapur. Punya siapa pisau itu? Punya korban. Ketika korban mengeluarkan pisau, itu ditujukan kepada saudara. Iya. Tujuannya apa? Karena tidak terima dengan perkataan saya kepada dia, pernyataan saya tadi. Oke. Ketika dia tidak menerima, maka dia menodongkan pisau. Oke. Selanjutnya, ketika dia menunjukkan pisau kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Saya berusaha baik-baik. Tidak lama dia menyerang gitu. Menyerang. Jadi awal mulanya ketika peristiwa ini terjadi adalah saudara diserang. Iya. Diserangnya seperti apa? Seperti mau busuk, tapi saya tangkis gitu. Ditangkis. Terus apa yang terjadi setelah ditangkis itu? Saya tidak sengaja memukul dia dan mendorong dia niatnya. Kenapa saudara memukul dia? Karena saya ingin melakukan perlawanan. Salah kalau saudara menyatakan perlawanan salah. Untuk membela diri. Itu contoh
contoh aja ya. Ya. Saya hanya mencontohkan, ini kan ceritanya kan kayak ini. Artinya pertanyaan seorang pengacara itu dengan pertanyaan polisi itu sama. Menggali ketika dia mem-BAP itu kan sama. Nggak berhenti, nyambung. Kalau Bapak ini ngerti lah. Karena saya yakin beliau ini pernah jadi seorang penyidik ya. Penyidik pembantu saya kan pernah. Sebelum sekarang ini kan pernah. Sama antara polisi sama pengacara itu sama jaksa itu sama. Artinya kita serang titik kelebihan dari terdakwa klien kita. Kita utamakan tentang pembelaan diri, tentang upaya membela diri, tentang bukan kepunyaan senjata. Kan seperti itu. Kalau pertanyaan jaksa jelas, ya seperti yang ditanyakan tadi. Ini sekedar ilustrasi aja. Ya. Artinya, poin yang ingin saya nyatakan ketika saudara mau mendampingi memeriksa saksi atau mendampingi di polisi, itu tahu dulu peristiwanya itu bagaimana. Persangkaan dari pasalnya itu apa. Setiap peristiwa itu kan ada pasal. Pasal itu kan harus utuh. Supaya tidak utuh, itu bagaimana caranya? Intinya kan seperti itu. Kalau polisi itu kan gimana caranya supaya pertanyaan di dalam BAP itu kan menjadi lengkap sehingga terpenuhi. Itu ya. Ini sekedar ilustrasi aja. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih. Sama di sini. Karena kalau menggali keterangan terdakwa itu adalah pangkat yang paling rendah. Karena kita tidak cukup hanya menggali keterangan terdakwa. Itu satu. Tadi kalau nggak salah saya dengar pada saat keterangan saksi korban itu mengatakan yang ngambil pisau bahkan yang itu adalah terdakwa. Betul ya tadi? Dan di sini ada irisan. Menurut keterangan terdakwa bahwa yang memiliki pisau adalah korban, yang membawa pisau adalah korban. Ini ada satu irisan. Kekuatan dari pembuktian adalah antara korban mengiyakan bahwasanya terdakwa yang memang membawa, sementara terdakwa mengatakan yang membawa pisau adalah si korban, di rumahnya korban, pisau korban, kan seperti itu. Disitulah kekuatan kalian untuk membuktikan saksi-saksi yang apakah cukup mempunyai kapasitas sebagai saksi. Disitulah peran saudara. Apakah dia membela diri atau keadaan terpaksa sehingga melakukan pembelaan diri yang dimaksud itu yang harus kalian gali. Sementara beliau ini materi BAP sudah cukup dari pihak penyidik sehingga jaksa itu meluluskan apa yang ada di dalam BAP, tinggal membacakan sesuai dengan ada BAP. Kamu kan diperiksa polisi nggak? Kata majelis itu. Kamu tanda tangan tidak? Belak. Begitu saudara mengatakan iya Pak karena saya ditekan, maka penasihat hukum berhak untuk mengajukan. Kami mohon untuk dilakukan perbalisan terhadap penyidik yang pernah melakukan penyidikan pemeriksaan terhadap korban. Di situ baru ada tekanan tidak pada saat terdakwa ini jadi tersangka dan ini penasihat hukum tidak untuk sangkaan yang pernah dilakukan oleh pihak polisian. Dari situ saudara gali. Tapi kalau umpamanya selesai dia ngomong pembuktian pengakuan terdakwa, maka selesai persidangan ini karena ini peradilan semu yang merupakan speedy trial namanya, peradilan cepat lah. Masih panjang sebenarnya. Hal ini sebenarnya menarik, tapi kalau kalian gali terus, disitulah ketajaman insting seorang lawyer. Jadi ada potensi untuk masuk kalian. Tadi sampaikan oleh Pak Faisal, pengacara itu bebas. Makanya di sini untuk pembuktian material harus terang benerang bukti itu. Harus lebih terang lagi dari yang lain. Karena apa? Orang yang mendakwakan itu wajib untuk membuktikan, sementara kalian harus bagaimana mengatakan itu. Walaupun orang tahu bahwa saya topi ini punya Pak Jarod dan yang dipakai oleh Pak Hendra, ya kan? Orang harus bisa membuktikan bagaimana bisa beralih topi ini semua orang tahu jadi kalau itu topi saya. Tapi bisa dipakai Pak Hendra itu orang harus bisa mengatakan kenapa bisa dipakai Pak Hendra. Orang tahu semua itu topi saya. Tapi untuk membuktikan peralihan ini topi ini ke depan Pak Hendra itu harus kalian buktikan, nggak boleh. Itu topinya Pak Jarod. Iya kita tahu. Tapi kenapa dipakai oleh Pak Hendra? Allah harus bisa mengatakan itu. Oke.
Mungkin nanti bisa pelajari lagi lah untuk soal teori pembuktian. Banyak buku-buku itu. Kalau ingat ya, tiap pasal yang didakwakan itu pasti terkandung unsur. Kalau pasal itu melakukan tindak pidana, kita apa namanya itu penganiayaan, melakukan luka berat, pasti ada unsur barang siapa dengan sengaja. Benar nggak? Barang siapa dengan harusnya kita penasehat ambil celah itu. Apakah unsur dengan sengajanya terpenuhi sehingga dia bisa dituntut dengan pasal itu, gitu. Itu kan cara kita pengacara. Kalau ternyata fakta persidangan perkelahian dia melakukan pembelaan, ya kan ketika sedangkan alat bukti itu adalah milik korban, kita serang bahwa unsur dengan sengajanya tidak terpenuhi, gitu loh. Makanya pertanyaan, apakah saudara serangan pertama itu siapa yang memulai? Kan pertanyaannya kan. Kemudian apa? Saudara menangis, kemudian apa yang saudara lakukan? Munculkan bahwa unsur dengan sengajanya tidak terpenuhi, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa tidak tepat yang bersangkutan untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan tuntutan. Dan unsur itu paling gampang dibagi dua. Satu unsur subjektif, satunya lagi unsur objektif dari kalian. Tentang unsur soal tindak pidana, itu pasal-pasal unsurnya tadi barang siapa berada. Nanti ada unsur subjektif, ada unsur subjektif dan subjektif dan objektif. Di situ semua kamu gali. Tapi kalau itu sudah kalian kuasai, makanya kalian siap tempur lah dengan dasar itu. Karena pasti mau beli unsur-unsur. Terima kasih. Dosen kami telah memberikan pandangan baik tentang tindak pidana ini. Terima kasih dosen kami Pak Faisal, Pak Jago, Pak Emla. Sedikit saya simpulkan, kalau jaksa penuntut umum sudah jelas dia akan memberatkan si tersangka, itu kuncinya, ya, seberat mungkin. Tapi kalau saya hukum, gali pertanyaan dari terdakwa, dari korban, dari saksi gimana cara supaya ringan. Habis sampai Pak Indra tadi, sehingga unsurnya sengaja mesuk tidak terpenuhi. Buktinya tak boleh, dia datang tidak pakai pisau bukan punya dia. Nah, sehingga bisa dibuktikan di tengah-tengah persidangan ini. Terus hakim hanya menyimpulkan saja ini. Terima kasih. Saya lanjut. Saya rasa saudara jaksa penuntut umum dan penuntut umum sudah habis dan ada lagi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kita akan tunda persidangan kita sampai 7 hari ke depan untuk pembacaan tuntutan 7 hari ke depan. Apakah saudara setuju? Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Setuju? Baik, terima kasih kepada saudara Pemitra. 7 hari ke depan, hari apa, tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 30 April 2020. Tidak ada lagi sidang hari itu ya, dilihat ya. Jangan sampai nanti ada sidang yang bersamaan. Terima kasih. Sidang akan kami tunda sampai dengan 7 hari ke depan. Pada tanggal 30 April 2020, hari Kamis pukul 10.